Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian pagi ini? Tidak baik. Alhamdulillah baik ya. Ellen baik ya? Enggak. Ya, enggak apa-apa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk memasuki materi, sebelumnya saya ingin bertanya, di sini ada teman dari teman kalian yang tidak masuk? Ada. Oke, masuk semua ya. Baik, kita memasuki materi. Maka materi hari ini adalah mengenai sistem operasi pada komputer. Sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu sistem operasi komputer? Saya. Ya, kamu. Sistem operasi komputer adalah program yang mengontrol dan mengelola perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, router, smartwatch, serta perangkat lainnya yang sejenis, tentu memerlukan sistem operasi untuk bisa dijalankan. Oke, terima kasih Bagus untuk jawabannya. Sistem operasi, ya benar, itu sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer adalah program yang mengontrol dan mengelola perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Semua perangkat seperti komputer, laptop, smartwatch, smartphone, dan juga serta perangkat lainnya yang sejenis tentu memerlukan sistem operasi untuk bisa dijalankan. Komputer pada umumnya menggunakan satu sistem operasi. Namun perlu diketahui kalau satu komputer itu bisa ada dua atau lebih sistem operasi di dalamnya. Kalau kamu ingin mencoba sistem operasi komputer lainnya, kamu tidak perlu menghapus sistem yang sudah ada. Fungsi dari sistem operasi adalah yaitu proses awal saat komputer dinyalakan, memori untuk mengontrol dan mengelola memori pada komputer, keamanan data untuk mengontrol dan mengelola keamanan data pada komputer. Setiap sistem operasi memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda. Disk untuk mengontrol dan mengelola semua tempat penyimpanan data pada komputer. Loading dan execution, sistem operasi akan memuat dan memulai program kemudian menjalankan program tersebut hingga terbuka dan berjalan dengan aman. Terus jenis-jenis sistem operasi komputer yang pertama ada Windows, macOS, Linux, Unix, MS-DOS, Android, dan Chrome OS. Nah, tugas kalian adalah memilih salah satu dari operasi tadi dan terus didiskusikan dengan teman sebangku dan presentasikan hasilnya di depan. Nanti kalian akan berperan sebagai pembicara dan pendengar. Dan setelah itu nanti kalian akan bertukar peran. Yang pertamanya jadi pembicara akan menjadi pendengar dan sebaliknya yang pendengar jadi pembicara. Nah, sebelum memulai diskusi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai diskusinya ya. Baik, karena waktu telah selesai, maka dipersilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan dan diskusinya. Pembicara pertama silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source, yaitu pengguna boleh bebas memodifikasinya dan juga mengembangkan sistem operasi ini. Namun, sistem operasi Linux saat ini masih belum sebanyak Windows dan Mac. Hal ini karena banyak orang mengira bahwa Linux sulit digunakan. Saat ini dalam Linux disediakan berbagai macam software yang bisa membantu keperluan pekerjaan. Dalam hal pengetikan, Linux mempunyai software dengan nama LibreOffice yang biasa dikenal sebagai Word pada Windows. Linux sering digunakan sebagai sistem operasi suatu server. Selain itu, para programmer juga banyak yang menggunakan sistem operasi ini. Jika kalian ingin mencobanya, silakan download langsung di website resminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
sistem operasi Windows. Windows adalah sistem operasi yang paling populer. Hal ini karena user interface-nya yang mampu membuat para penggunanya merasa nyaman. Selain itu, komputer dan laptop dengan sistem operasi Windows cenderung lebih terjangkau dibanding beberapa komputer dan laptop dengan sistem operasi jenis lainnya. Saat ini, Windows sudah masuk pada versi Windows 11. Setelah sebelumnya berhasil membuat penggunanya nyaman pada Windows 10 dengan perpaduan antara Windows 7 dengan Windows 8. Sistem operasi yang satu ini banyak diminati pengguna karena aplikasi yang disediakan sudah lengkap, mulai dari aplikasi editing teks, foto, video, bahkan sampai ke game. Selain itu, user interface yang user friendly semakin membuat Windows lebih digemari oleh penggunanya. Sekian hasil diskusi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Karena sudah selesai berganti peran, maka kita akan membuat kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi bersama. Jadi kesimpulan yang didapat adalah sistem operasi komputer sebagaimana dijelaskan dalam teks adalah sebuah program yang memainkan peran kecil dan kontrol dan juga perangkat keras dan lunak pada berbagai perangkat, termasuk komputer, laptop, smartphone, router, dan sebagainya. Fungsi utama meliputi manajemen booting saat komputer nyalakan, pengelolaan memori, keamanan data, kontrol penyimpanan data, serta memuat dan menjalankan program dengan komputer. Terdapat berbagai jenis sistem operasi komputer yang umum digunakan seperti Windows, Mac OS, Linux, Linux, MS-DOS, Android, dan Chrome OS, masing-masing dengan karakteristik sendiri. Penting untuk dicatat bahwa satu komputer itu menjadi satu sistem operasi, memberikan fleksibilitas pada pengguna untuk menciptakan sistem operasi lain tanpa harus menghapus yang tidak ada. Dengan adanya berbagai pilihan ini, pengguna dapat memilih sistem operasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Baik, sebelum kami tutup pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak, Bu, tidak. Jika tidak ada, maka pembelajaran ini, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah